meningkatkan rasa hormat dan memajukan sesuatu membutuhkan kepercayaan diri. Dunia saat ini bergerak cepat dan keputusan dibuat dalam sekejap mata. Hal terakhir yang Anda butuhkan di dunia yang kejam ini adalah merendahkan diri sendiri. Namun, itulah yang banyak dari kita lakukan saat berkomunikasi dengan cara yang membuat kita terdengar kurang percaya diri dan kurang bertekad. Satu gerakan atau frasa dapat membuat kita terlihat lemah di depan audiens. Dalam video ini, kami menyoroti beberapa hal yang dapat membuat Anda terlihat lemah yang dapat Anda hindari dan membuat perbedaan besar dalam cara orang memandang Anda. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, kendalikan kecemasan Anda. Kecemasan itu seperti membawa payung dan menunggu badai petir. Setiap orang mengalami kecemasan dari waktu ke waktu. Itu adalah reaksi alami karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, kecemasan memang membuat Anda terlihat lemah, mungkin sulit untuk menentukan apa yang menyebabkan kekhawatiran Anda. Daripada membiarkan pemicu mengendalikan Anda, terkadang Anda dapat mengambil langkah-langkah kecil untuk mengurangi kecemasan Anda. Misalnya, jika bertemu orang baru membuat Anda gugup, pertimbangkan untuk pergi bersama teman untuk bertemu tetangga baru Anda. Setelah Anda melakukannya, Anda akan sedikit lebih tenang dan lebih mampu bertemu orang lain di lain waktu. Buat koneksi baru dengan pikiran Anda. Terus berikan diri Anda kesempatan untuk mengendalikan kecemasan Anda dan itulah yang akan Anda lakukan. Dan pada catatan yang sama, nomor 2, berhentilah panik terhadap segala hal. Panik terhadap segala hal tidak akan menghilangkan kesedihan di hari esok. Panik akan menguras kekuatan hari ini. Khawatir mungkin tidak apa-apa jika itu memotivasi Anda untuk bertindak dan mengatasi suatu situasi. Namun bagi banyak orang, itu hanyalah sekadar kemungkinan dan skenario terburuk. Keraguan dan kecemasan yang tak berkesudahan dapat melumpuhkan. Itu akan menguras energi emosional Anda dan meningkatkan tingkat kecemasan Anda. Namun, Anda dapat melatih pikiran Anda untuk lebih tenang dan melihat segala sesuatu dengan lebih positif. Memulai praktik bersyukur atas apa yang Anda miliki dalam hidup Anda benar-benar dapat membantu mengubah perspektif Anda. Menghitung berkat-berkat Anda, menikmati kesenangan-kesenangan sederhana, dan memperhatikannya. Pikirkanlah. Apa sebenarnya tujuan dari kepanikan? Apa gunanya? Terlalu khawatir bisa menjadi beban besar yang membebani Anda. Jadi ingatkan diri Anda bahwa Anda dapat menghadapi kejadian yang tidak menyenangkan setiap hari dan Anda dapat mengatasinya. Ketiga, jangan bergantung pada orang lain lebih dari diri Anda sendiri. Ketergantungan bukanlah sebuah kekurangan. Ketergantungan itu bermanfaat selama diimbangi dengan kemandirian. Kita semua membutuhkan perhatian, dorongan, dan dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial, dan manfaat hubungan semacam ini adalah bagian dari apa yang membuat hidup menjadi baik. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya. Kita perlu mampu bergantung dan mengandalkan diri sendiri lebih dari orang lain. Mengambil kekuatan dari berbagai pengalaman memungkinkan kita untuk menjadi lebih mandiri. Namun, ketergantungan yang berlebihan memberi kita keinginan yang luar biasa untuk penerimaan dan validasi orang lain yang dapat terwujud sebagai kebutuhan terus-menerus untuk membuktikan diri sendiri sebagai pribadi yang sempurna atau untuk mencari pujian. Kita menjadi lemah ketika kita bergantung pada validasi dari luar agar bisa bahagia. Keempat, hindari hal-hal negatif. Pikiran mencerminkan kenyataan. Ini adalah ide yang sudah dikenal. Tidak ada yang lebih merusak suasana hati kita selain terpapar hal-hal negatif yang terus-menerus sepanjang hari. Meskipun kita dapat mengendalikan suasana hati dan emosi kita sendiri, keadaan eksternal dapat menciptakan suasana yang buruk dan menekan semangat kita. Dan sebenarnya, bukan hal negatif yang menjadi masalah. Lingkaran pikiran negatif yang tak berujunglah yang menjadi masalah sebenarnya di sini. Hal-hal buruk terkadang terjadi. Kita tidak dapat berpura-pura bahwa menggambarkan segala sesuatu dengan cara yang positif adalah hal yang sehat karena itu bukanlah kenyataan. Meskipun kita tahu bahwa tidak mudah untuk memadamkan pikiran negatif dalam benak Anda, terutama ketika pikiran tersebut menyebar seperti api, ada beberapa metode yang dapat Anda terapkan untuk membantu diri Anda sendiri. Luangkan waktu sejenak untuk berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali berturut-turut. Ini benar-benar dapat mengatur ulang sistem saraf Anda untuk mengeluarkan Anda dari mode fight or flight yang dapat ditimbulkan oleh hal-hal negatif. Kemudian, biasakan untuk menyebutkan 3 hal yang Anda syukuri.
Dan itu tidak harus sesuatu yang berlebihan. Sesuatu seperti, saya bersyukur atas tempat tidur nyaman yang saya gunakan untuk tidur setiap malam. Atau, saya bersyukur atas anjing saya yang membuat saya merasa dicintai. Dengan latihan yang konsisten, Anda akan segera tidak terlalu terpengaruh oleh hal-hal negatif saat hal itu muncul. Tujuannya bukanlah untuk menghilangkan hal-hal negatif. Itu tidak realistis. Okay, so we closed the doors to the opportunity that Tony and I shared at the AI Advantage Summit. And the truth is, Tujuannya bukanlah untuk menghilangkan hal-hal negatif. Itu tidak realistis. Tujuannya adalah untuk tidak membiarkannya mengendalikan Anda saat Anda menghadapinya. Nomor 5, tetaplah konsisten. Di permukaan, konsistensi membutuhkan waktu. Untuk menjadi konsisten, Anda harus mengulang kebiasaan positif setiap hari hingga menjadi identitas Anda. Dan menjadi konsisten tidak mudah bagi kebanyakan orang. Ini mirip dengan mengembangkan kebiasaan. Sulit, terutama di awal, itu membutuhkan banyak energi, yang merupakan sumber daya yang terbatas. Jangan mempersulit proses dengan mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Kesalahan yang dilakukan banyak orang saat mencoba menerapkan kebiasaan baru ke dalam rutinitas mereka. Sebaliknya, masukkan sedikit demi sedikit, fokuslah untuk membangun kebiasaan baru sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan kebiasaan buruk akan digantikan dengan kebiasaan yang lebih sehat, dan Anda bahkan mungkin tidak menyadari bahwa itu terjadi. Nomor 6, kendalikan stres Anda. Kenyataannya, kita semua akan merasa stres dari waktu ke waktu, sebagian lebih sering daripada yang lain. Stres bukanlah sesuatu yang dapat dihilangkan sepenuhnya. Namun, stres dapat dikurangi dan ditangani dengan cara yang lebih sehat daripada yang kita ketahui. Jangan salah, Aluxer, paparan stres dan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang terus-menerus akan berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik Anda. Artinya, jika Anda tidak dapat mengendalikan stres dengan baik, Anda akan terlihat lemah di beberapa tingkatan. Jika ini adalah sesuatu yang Anda perjuangkan, inilah saatnya untuk merenungkan pemicu Anda. Keadaan apa yang paling membuat Anda stres? Periksa hal-hal ini dan temukan ide tentang cara mengurangi beban Anda atau buat strategi baru untuk mengendalikan stres dalam hidup Anda. Di aplikasi Alux, ini adalah sesuatu yang sering kami bicarakan. Jadi, jika Anda belum bergabung dengan kami di sana, unduh aplikasi Alux hari ini. Nomor 7, lindungi diri Anda sendiri. Melindungi diri sendiri di rumah, bersosialisasi, atau saat berlibur sangatlah penting. Jangan tempatkan diri Anda dalam situasi yang berisiko. Jaga keseimbangan dan jaga keamanan diri Anda. Meskipun Anda ingin melakukan segala hal untuk melindungi diri sendiri, ingatlah bahwa Anda tidak dapat digantikan. Stres memengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda. Seseorang dapat menganggap suatu situasi sebagai hal yang membuat stres. Orang lain dapat melihatnya sebagai hal yang sedikit menantang. Dari semua orang di dunia ini, Andalah yang paling mengenal diri Anda sendiri. Jadi, antisipasi situasi yang akan Anda hadapi dan rencanakan ke depan. Buat pengaturan yang diperlukan dan ketahui risiko serta bahaya yang mungkin Anda hadapi dalam situasi apapun. Seringkali orang yang paling tenang di bawah tekanan adalah orang-orang yang telah memikirkan segala sesuatunya sebelumnya. Nomor 8, kelola emosi Anda. Manusia adalah makhluk yang sangat emosional. Kita merasakan sesuatu yang tidak masalah sampai kita membiarkan sentimen tersebut menguasai diri kita. Karena emosi sangat kuat, belajar mengelolanya sangatlah penting. Setiap orang mengalami kesulitan mengelola reaksi emosional mereka sampai tingkat tertentu. Coba pikirkan, Anda menjalani hari-hari Anda seperti biasa. Ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda tiba-tiba dapat merasa khawatir atau kehilangan kendali secara emosional. Dan ketika ini terjadi, sadarilah bahwa Anda merasakan hal-hal ini karena suatu alasan. Meskipun dari luar mungkin tampak tidak masuk akal, jika dilihat dari dalam, dijamin ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggu Anda dan memunculkan perasaan ini ke permukaan. Namun sisi baiknya, tindakan sederhana memberi label pada emosi tersebut merupakan strategi yang fantastis untuk menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Jika Anda dapat menghentikan diri Anda saat itu juga dan menunjukkan emosi yang Anda rasakan, baik itu kemarahan, kebencian, kepahitan, atau permusuhan, membedakan apa yang Anda rasakan akan memudahkan Anda untuk mengetahui mengapa Anda merasakannya dan apa yang harus dilakukan. Dan itulah cara Anda mendapatkan kembali kendali. Aluxer. Nomor 9, jadilah pendukung bagi diri Anda sendiri. Diskusikan kebutuhan Anda, apa yang sedang Anda kerjakan, apa ambisi Anda, bagaimana Anda berhasil, Anda sedang berusaha,
jadi diskusikanlah sesering mungkin. Tetap utamakan hal itu, baik untuk orang lain atau hanya untuk diri sendiri. Dorong diri Anda dengan kata-kata, tindakan, dan ide. Ingatkan diri Anda bahwa Anda dapat melakukan ini setiap kali Anda mulai meragukan diri sendiri. Setiap kali Anda menghadapi situasi yang menantang, ingatkan diri Anda tentang semua situasi sulit yang telah Anda atasi. Buat diri Anda merasa dan terlihat baik. Penting untuk memperhatikan cara Anda berkomunikasi tentang diri Anda sendiri. Penting untuk memperhatikan cara Anda berbicara kepada diri sendiri. Tunjukkan kasih sayang pada diri sendiri. Aluxer, jadikan Anda sistem pendukung terbaik. Nomor 10, hindari risiko yang tidak perlu. Semua yang Anda inginkan berada di luar zona nyaman Anda. Mengambil risiko adalah aspek alami kehidupan. Tidak diragukan lagi itu adalah bagian dari pertumbuhan. Namun, manusia cenderung menerapkan pemikiran hidup atau mati pada risiko yang tidak terlalu serius. Kita merasa cemas saat mengajukan pertanyaan kepada seseorang, berbicara di depan umum, atau meminta kenaikan gaji. Kita tahu jumlah bahayanya tidak sama, tetapi rasanya sama berbahayanya. Dan rasa takut itu membuat kita tetap tertanam kuat di zona nyaman kita. Dengan kata lain, semua yang Anda inginkan memerlukan setidaknya beberapa risiko. Dan mengambil risiko bisa menjadi salah satu pengalaman hidup yang paling berharga, tetapi juga salah satu yang paling sulit untuk ditutupi. Jadi, hindari mengambil risiko yang tidak perlu atau berbahaya untuk menjaga hidup Anda bebas dari rintangan yang tidak perlu. Nomor 11, tinggalkan para pelaku gaslighting. Pelaku gaslighting biasanya menggunakan pernyataan seperti, "Kamu terlalu sensitif. Kamu gila. Tenang saja. Kamu butuh bantuan. Petik 2. Dan, GH, aku hanya bercanda." Nah, mungkin kamu pernah mengalami ini sebelumnya. Kamu menyuarakan perasaan, pendapat, atau keyakinan yang dipegang teguh hanya untuk bertemu dengan seseorang yang mengatakan, "Kamu gila," atau "Itu tidak pernah terjadi." Kami akan memberitahu kamu sesuatu sekarang, Aluxer. Jika seseorang yang dekat dengan kamu berulang kali memperlakukan kamu seperti ini, mungkin sudah waktunya untuk memikirkan kembali hubungan itu. Gaslighting adalah manipulasi emosional yang membuat korbannya bingung. Mereka mungkin bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi, tetapi saat manipulasi itu muncul di benakmu, inilah saatnya untuk pergi. Nomor 12, jangan mencari pendapat sebagai kebenaran. Saat ini ada 8 miliar orang di bumi, masing-masing dengan kepribadian dan sudut pandang mereka sendiri. Jadi, kamu tidak perlu pergi jauh untuk menemukan seseorang yang setuju dengan kamu dalam masalah apapun. Namun masalahnya, banyak orang hanya mendengarkan pendapat orang lain yang mereka setujui, sehingga menciptakan ruang gema yang sempit berisi pikiran dan keyakinan yang harus diperkuat dan tidak pernah ditentang. Namun, ingatlah selalu, pendapat bukanlah fakta dan satu-satunya pendapat yang benar-benar penting dalam hidup Anda adalah pendapat Anda sendiri. Anda harus mengikuti naluri Anda alih-alih mengandalkan pandangan orang lain. Percayalah pada diri sendiri. Nomor 13, pikiran menguasai materi. Find quality products from China on Alibaba.com. Connect with 200,000 plus suppliers and save with factory prices. Smart business starts here. Nomor 13, pikiran menguasai materi. Hampir semua orang pernah mendengar frasa pikiran menguasai materi, tetapi seberapa mudah mempraktikannya? Benarkah? Peringatan spoiler, ini bisa sangat sulit. Manusia adalah spesies yang mudah terganggu, tetapi pikiran lebih kuat daripada yang sering kita duga. Dari kesehatan mental hingga fokus hingga manajemen stres, kesehatan mental kita sangat penting bagi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Jadi, bagaimana kita dapat menjaga pikiran kita dalam kondisi prima? Kita sertakan kesehatan otak dalam aktivitas sehari-hari kita. Sederhananya, pikiran menguasai materi mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan pikiran kita untuk mengatur diri sendiri di saat ini ketika situasi atau peristiwa muncul yang tampaknya di luar kendali. Dan seperti halnya semuanya, Aluxer, latihan menjadikan sempurna. Nomor 14, tingkatkan kepercayaan diri Anda. Rendahnya harga diri bukanlah hukuman mati. Kepercayaan diri, seperti kemampuan lainnya, dapat dipelajari, dikembangkan, dan dikuasai. Segala sesuatu dalam hidup Anda akan membaik setelah Anda menguasainya. Orang yang percaya diri dikagumi oleh orang lain dan menginspirasi orang lain untuk percaya diri. Mereka menghadapi kecemasan mereka dan berani mengambil risiko. Mereka memahami bahwa apapun masalah yang muncul, mereka dapat mengatasinya.
Bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, orang yang percaya diri lebih suka melihat sisi baik kehidupan dan biasanya merasa puas dan menghargai diri mereka sendiri. Nomor 15, lawan manipulasi. Orang yang manipulatif menyembunyikan minat mereka sebagai minat Anda. Orang yang dimanipulasi penuh perhatian. Mereka biasanya menawarkan bantuan untuk meningkatkan kinerja, sikap, dan kehidupan Anda secara umum. Mereka ingin memiliki kekuasaan atas Anda. Mereka ingin mengubah Anda, bukan untuk meningkatkan kehidupan Anda, tetapi untuk memvalidasi kehidupan mereka dan mencegah Anda tumbuh lebih besar dari mereka. Ketika Anda membiarkan orang yang menipu masuk ke dalam hidup Anda, mereka bisa sangat sulit untuk disingkirkan. Mereka akan berubah-ubah dalam menghadapi masalah, mengelak ketika Anda mencoba meminta pertanggungjawaban mereka. Mereka akan menawarkan bantuan yang tidak pernah terwujud. Mereka seringkali memiliki karakteristik yang menarik, yang membuat upaya mereka semakin efektif dan sulit untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Jadi, perhatikan hubungan Anda, Alux, baik pribadi maupun profesional, dan pertimbangkan apakah mungkin ada seseorang yang memanfaatkan Anda untuk keuntungan mereka. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah mengikuti kami sampai akhir. Ini bonus yang pantas Anda dapatkan karena telah melakukannya. Kami banyak berbicara tentang mengasah keterampilan, meningkatkan keterampilan, mengembangkan keterampilan baru, tetapi yang sama pentingnya dengan semua itu adalah mengembangkan kepribadian Anda, karena itu dapat memberikan efek positif atau negatif pada kehidupan dan karir Anda, tergantung pada cara Anda melakukannya. Jadi, kami telah membuat video tentang cara meningkatkan kepribadian Anda, dan Anda dapat menemukannya dengan mengeklik tautan di deskripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini, Aluxa. Kami sangat senang Anda melakukannya. Jika Anda merasa berharga bersama kami, berikan